Dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama pelapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji, bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat. Ini kami menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rizwan akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Waktu datang nanti Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya, iya. Dan katanya itu rental. Nama sebuah perusahaan. Bohong lagi. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Istrinya Bobi. Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu nih gelas gak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa bulu nggak? Jadi ini, kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum. Karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan, Pak. Itu yang pertama kalau hukum. Politik tadi, kalau Pak Prabowo tidak menemukan kekuatannya sebagai presiden, nggak usah ngomong politik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang bisa mengubah para penguasa ini, kalau ada kerumunan dan ada HP, Pak. Dua ini aja. Kemarin undang-undang revisi undang-undang pilkada yang bermaksud membegal putusan Mahkamah Konstitusi bubar jalan gara-gara apa? Banyak orang berkumpul di depan gedung DPR dan di berbagai kota. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution yang catatannya terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, sebenarnya ini gampang untuk disudahi oleh Pak Prabowo Subianto. Terjunkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena itu otoritasnya di atas dari UGM. Ya. Siapa bilang UGM nggak salah? Nggak pernah salah. Itu terbukti tadi malam memalsukan dokumen loh. Satu nama dosen bisa dua tanda tangan berbeda, gitu loh. Oleh karena itu, ya, dari latar belakang bahwa banyak juga perguruan tinggi yang memperjualbelikan ijazah, ya, kenapa enggak UGM? Mereka bukan malaikat, gitu loh. Oleh karena itu, turunlah Pak Prabowo, terjunkan menteri Anda yang profesor dari ITB, nanoteknologi, ya, terjunkan ahli-ahli ke UGM untuk memeriksa langsung itu, ya. Dan kita siap ikut ya Bang Desmond, ya? Iya, gitu loh, itu baru turjunkan Pak Prabowo. Sudah ini, apapun resiko politik yang Anda harus hadapi. Malu kita sama dunia, Pak Prabowo Subianto. Kalau hanya karena ini yang sudah jelas palsu ini, anak-anak bangsa dikorbankan, kita pecah belah. Padahal jelas itu palsu. Mengandalkan hasil uji lab dari Polri sebagai satu-satunya dasar keputusan pengadilan jelas cacat dari segi keadilan. Karena Polri adalah lembaga yang selama ini berada di bawah kekuasaan Presiden, pernah di bawah kekuasaan Jokowi, dan anak Jokowi adalah wapres terpilih. Artinya pengaruh politik belum sepenuhnya hilang. Keadilan tidak bisa lahir dari satu sumber bukti, apalagi dari lembaga yang punya jejak loyalitas terhadap pihak yang diperiksa. Keputusan hakim yang adil harus berpihak pada multi sumber bukti, termasuk dari pihak kampus, saksi independen, hingga audit dokumen akademik oleh lembaga netral. Dan yang paling penting, bukti dari kedua belah pihak harus diberi ruang yang setara. Dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji,
bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat. Ya, sehebat-hebatnya nanti manipulasi pasti nanti kami ketahui. Ya. Nah, itulah yang telah dilakukan oleh Bareskrim katanya, ya, sudah uji laboratoris, nggak tahu artinya laboratoris apa, hanya membandingkan dokumen A dengan dokumen B, gitu ya. Harusnya yang kita inginkan ya jangan mencocokkan, nanti yang dicocokkan sudah dimanipulasi bagaimana? Ya, jangan main ya, Pak Juandani. Ya. Jadi kita ingin terutama itu lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu, ya, lembar pengesahan skripsinya bagaimana? Itu, ya. Bagaimana menciptakan lembar pengesahan skripsi seperti itu tahun 1985, itu yang perlu kalian jawab. Jangan dicocok-cocokkan. Yang di sini nggak pakai tanda tangan, di sini juga nggak pakai tanda tangan. Oh iya, cocok, memang itu yang terjadi katanya. Ya jangan begitu. Ya. Tidak ada di UGM, tidak ada tanda tangannya. Gitu. UGM itu sangat ketat. Ya. Jujur ya, gue tuh sebenarnya takut loh kalau perpustakaan dan gedung arsip di Universitas Gadjah Mada itu terbakar. Karena pola di Indonesia ini tuh, kalau ada kasus besar ya, itu seperti kasus suap Jaksa Pinangki, Jaksa Agung, itu kantor Kejagungnya itu kebakar, gedung Kejagungnya kebakar. Dan juga kasus sengketa lahan, kemarin tuh yang pagar laut segala macam itu, kantor ATR BPN ya, Badan Pertanahan Nasional juga kebakar. Jadi polanya gitu, untuk menghapus jejak, gedungnya dibakar, arsipnya dibakar gitu loh. Dan akhirnya CCTV-nya juga kebakaran, ya, CCTV-nya hilang, ya. Nah, ini untuk mahasiswa UGM yang notabene katanya kampus merdeka, ya, dijaga gedungnya, ya. Takut-takut nanti ada renovasi ujung-ujungnya kebakar. Yang disalahkan kuli bangunannya, cleaning service-nya, ya, CCTV-nya hilang. Dilihat dong, takutnya nanti ada drone di atas, ya, yang ngirimin, yang ngejatuhin batu membara gitu, seperti burung ababil gitu, buat ngebakar gedung UGM. Hati-hati ya, karena pola yang begini ini sering terjadi di zaman Jokowi dan Prabowo ini, ya. Nggak bisa mengatasi suatu perkara, dibakar barang buktinya, ya. Pokoknya dengan jalur kekerasan. Jadi memang banyak preman di negara ini gitu. Beda sama zamannya SBY, zamannya Mega, zamannya Gus Dur. Itu nggak ada bakar-membakar begitu. Selesaikan secara jantan. Korupsi ya korupsi, suap ya suap, pemalsuan ya pemalsuan. Ya, karena mencuat loh kasus ijazahnya Pak Jokowi ini, sih ngeri-ngeri sedap gitu loh. Tolong ya anak-anak BEM, UGM, sering-sering lah diliatin gitu loh, ya. Masa gedung yang dijaga sama security, polisi segala macam seperti kantor Kejagung segala macam itu gampang banget kebakaran.